Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan trader? Semoga Anda dan keluarga beserta orang-orang tersayang dan terdekat Anda senantiasa dalam keadaan sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat datang kembali di channel Modal Ilmu. Rekan-rekan, sahabatku, para trader sekalian, mungkin sebagian di antara kita, para trader, sering bingung. Sering bertanya, besok mau beli saham apa ya? Besok kira-kira saham apa ya yang bakalan naik? Atau besok saham yang udah saya beli harus dijual atau tetap di hold nggak ya? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering muncul dalam pikiran saya ketika awal-awal saya memulai trading saham. Seiring berjalannya waktu, saya udah nggak pusing lagi dengan jawaban atas pertanyaan tadi. Karena saya udah membuat sebuah sistem trading yang sesuai dengan gaya trading saya sehingga bisa membantu saya dan membuat saya nyaman dalam melakukan trading saham. Dalam video sebelumnya, saya telah menjelaskan tentang discretionary trading dan systematic trading. Di video itu juga saya memberikan contoh bagaimana melakukan screening saham dengan systematic trading. Di video kali ini, saya masih membahas tentang screening saham. Bagaimana saya melakukan screening saham dengan begitu mudah dan cepat. Kurang dari 1 menit, saya udah bisa mengetahui saham apa yang akan saya beli atau layak untuk saya beli. Langsung aja kita ke software charting AMI Broker. Ini adalah software charting AMI Broker. Di sini saya udah membuat kriteria-kriteria yang menjadi syarat suatu saham atau emiten yang layak saya beli. Semua kriteria-kriteria itu saya deskripsikan melalui bahasa program AMI Broker yang disebut dengan AMI Broker Formula Language atau yang lebih dikenal dengan istilah AFL. Ya, kita buka dulu editornya ya. Inilah bentuk area kerja atau area tempat penulisan skrip berbagai kriteria-kriteria yang saya maksud tadi. Sebelum saya menggunakan semua kriteria yang ada dalam skrip AMI Broker Formula Language ini, terlebih dahulu saya cek kembali apakah kriteria-kriteria yang saya tetapkan bisa diterapkan dalam real trading. Cara melakukan ceknya yaitu melalui dari menu tools ini, lalu kita ke kode cek dan profile. Ya, di sini kelihatan it seems that formula does not reference future quotes. Ya, kesimpulannya inilah summary-nya, this is goods. Dari pengecekan ini, kriteria-kriteria dalam bentuk script AFL ternyata layak untuk digunakan dalam real trading. Jika suatu script AFL yang digunakan nggak layak digunakan dalam real trading, biasanya AMI Broker akan memberitahukan kepada kita bahwa script AFL itu nggak layak. Ya. Contoh tampilannya ya seperti ini. Ya, kita cek. Lihat, di sini ada summary-nya ya. That cannot be reproduced in real trading. Lalu dalam pemakaian sistem trading ini sangat membantu kegiatan trading saya dalam melakukan transaksi jual beli saham ya. Gimana kinerjanya? Ya, saya udah menggunakan sistem trading ini kurang lebih 3 tahun ya. Dan ada beberapa contoh emiten yang memberikan profit yang lumayan buat saya, yaitu antara lain ada pada saham Cleo ya. Di saham Cleo pada tahun berapa ya? Pada tahun 2019 kalau nggak salah. Di tahun 2019 ya, di bulan April kalau nggak salah ya. Mana dia? Terlihat di sini ada sinyal beli ya. Sinyal beli dan sinyal jualnya ada di sini. Ya, kalau dihitung-hitung
kurang lebih berapa ya? Ya, cukup lumayan buat saya dengan profit sekitar 131% ya. 130% dalam kurun waktu 85 bars. Ya, dirata-ratakan kalau sebulan itu ada 20 bars, ya berarti sekitar 4 bulan ya. Mulai dari berapa nih? Pertengahan April sampai terjual di September akhir ya. Agustus akhir. Nah, lalu saham apa lagi kira-kira yang membuat saya memperoleh profit yang lumayan, yaitu di saham Indie ya. Saham Indie di tahun 2017. Tahun 2017 ya. Dengan profit ya di sini. Dan sinyal jualnya ada di sini. Ya lumayan 103%, lalu ditambah lagi ada sinyal jual, kemudian sinyal beli, lalu kemudian ada sinyal jualnya di sini ya. Ya, sekitar 28%. Ini total ada 128% ya. Lalu di saham apa lagi saya memperoleh profit yang lumayan buat saya? Ada di saham MTech ya. Saham MTech itu dia baru tahun kemarin kalau nggak salah ya. Tahun 2020. Ya ini dia. Di sini sinyal belinya ya, dan kalau saya hitung di sinyal jualnya di sini ya, ini ada sell, totalnya mencapai profit 106%. Lalu ada saham Fire. Saham Fire ini lumayan juga, saya memperoleh profit dari saham ini ya. Ini ada sinyal jual, sinyal beli di sini. Ya, kalau kita hitung, dia berakhir di sinyal jualnya ya sekitar 269. Ya sangat lumayan ya buat saya pribadi. Lalu saham Tekim. Saham Tekim ini di tahun 2020 juga di bulan Oktober ya, di bulan Oktober. Di sini ada sinyal beli yang muncul, kemudian di sini ada sinyal jualnya. Lumayan kenaikannya sampai berapa persen nih? Ya 59%. Lalu timbul lagi sinyal beli di sini, di sini, dan sinyal jual di sini. Tadi ada 59%. Lalu di sini sekitar ya 36%. Ya sekitar 90% ya. Nah, profit yang cukup lumayan ya buat saya. Lalu ada saham SMBR. SMBR ini di tanggal berapa nih? Di bulan November ya, di 2020 kemarin. Dan saya berhasil memperoleh profit ya sekitar 112%. Lalu bagaimana waktu rame-rame ya, banyak yang katanya nyangkut di saham film dan Antam dan BBRI. Waktu itu film saya juga lumayan dapat profit di saham ini ya. Di sini waktu itu sinyal belinya mulai nongol dan berakhir di sini ya.
ya sekitar 56%, lumayan. Dan akhirnya setelah sinyal jual ini muncul, turun dengan sangat cepat, ya, sangat signifikan penurunannya, dan banyak yang nyangkut ya. Alhamdulillah saya malah berhasil profit sekitar 50-an persen. Lalu katanya banyak juga yang nyangkut di saham Antam. Di saham Antam juga ya, saya berhasil membukukan profit ya di sini waktu pas kenaikan, ya lumayan lah ya, sekitar 9%, ya cukup lah ya. Dan setelah tanda sinyal jual ini muncul, harga terus bergerak turun. Lalu kembali ada di sekitar bulan apa nih? Sekitar bulan Juni kemarin ya. Sistem trading ini memberikan sinyal beli lagi di tanggal 7 di tanggal 6 bulan 7 Juli kemarin ya. Dan lumayan saya memperoleh profit 7,5%. Dan setelah sinyal jualnya muncul di harga 26.80, harganya bergerak terus turun. Rekan-rekan, sahabat trader, itu tadi beberapa contoh saham atau emiten yang berhasil membuat saya memperoleh profit yang cukup lumayan. Lalu bagaimana secara keseluruhan kinerja dari sistem trading ini dari tahun ke tahun? Sebelum saya menggunakan sistem trading ini, terlebih dahulu sebelumnya saya melakukan backtest dengan menggunakan sekitar 15 tahun data ke belakang ya. Kebetulan saya memiliki data market saham 15 tahun ke belakang, dan saya gunakan data-data tersebut untuk melakukan pengujian ya, backtest. Di sini dari tahun 2005 ya. Saya mulai dari tahun 2005 bulan Januari ya, dan terakhir di tahun 2020 di bulan November. Bulan apa nih? Bulan Desember. Baik, saya melakukan backtest. Bagaimanakah hasilnya? Mari kita lihat. Ya, masih dikelola datanya. Oke. Ini adalah reportnya. Ya. Ini adalah hasil dari pengujian backtest dengan modal awal 100 juta ya. Selama kurun waktu dari tahun 2005 sampai dengan 2020 ya, kurang lebih 15-16 tahun ya. Dengan hasil yang diperoleh pada akhirnya adalah berapa nih bacanya ya? Ya banyak lah pokoknya ya. 97 ya. Ya banyak lah pokoknya. Dengan catatan ini setiap profit nggak pernah diambil ya. Jadi 100 juta sebagai modal, ada profit dimasukkan kembali sebagai modal, begitu terus ya. Dilipat-lipat ya modalnya istilahnya. Lalu dalam kurun waktu tersebut memunculkan sinyal beli sebanyak 1586 sinyal, dan diantaranya 44,96% diantaranya atau sekitar 713 kali mengalami win ya, menang atau benar, dan sisanya 55,04%
atau sekitar 873 kali mengalami loss ya. Jadi ada sekitar 713 kali mengalami profit dan 873 diantaranya mengalami loss ya. Kalau dilihat di sini profitnya tentunya lebih kecil dibandingkan dengan persentase lossnya. Tapi secara keseluruhan sistem trading ini masih berhasil membukukan profit yang cukup lumayan. Ya, di sini kita lihat maksimum konsekutif ya, artinya profit yang secara beruntun itu bisa sampai 9 kali berturut-turut. Dan rata-rata profit yang bisa diperoleh adalah dari total 713 kali sinyal profit ini ya. Rata-rata setiap profit itu kalau dirata-ratakan sebesar 22,51%. Lalu yang mengalami loss ya rata-ratanya ya kecil sekali, minus 5,79%. Dan maksimum konsekutif loss-nya sampai 14 kali. Artinya sistem trading ini bisa saja mengalami loss secara beruntun itu pernah mencapai 14 kali berturut-turut. Perlunya apa kita mengetahui maksimum konsekutif loss ini agar kita sebagai trader yang menggunakan sistem trading ini nggak kaget, loh kok bisa sampai beruntun sampai 14 kali gitu. Tujuannya dengan data yang kita peroleh ini kita bisa mengetahui kalau kita loss ya paling maksimal 14 kali berturut-turut, dan kita tidak bertanya-tanya lagi ya apakah sistem ini bekerja dengan baik atau enggak ya, karena by data, secara data sudah menyampaikan ke kita bahwa memang sistem trading ini pernah mengalami 14 kali loss berturut-turut ya. Terus di sini ada maksimum sistem drawdown-nya ya. Drawdown ini sebenarnya nggak ada yang baku ya, berapa maksimal ataupun minimumnya, tapi ini disesuaikan dengan kemampuan seorang trader ya, sampai mana dia mau mengalami kondisi loss di portofolionya sampai pernah mengalami minus 36%. Jadi ini tergantung atau berbalik lagi ke masing-masing trader sampai sejauh mana dia bisa mengontrol emosinya pada saat portofolionya mengalami minus. Lalu bagaimana? Kita lihat dari tahun ke tahun semenjak dari 2005. Dari data profit table ini kita bisa lihat bersama-sama bahwa setiap tahun ya alhamdulillah nggak ada yang mengantongi loss. Jadi setiap tahun berhasil membukukan nilai profit. Adapun yang lumayan kecil profitnya yaitu di tahun 2008 ya, karena ini kalau nggak salah ada krisis ya di Amerika sana ya kalau nggak salah. Lalu ada juga di tahun 2013, lalu di tahun 2015. Kita lihat kalau kita bandingkan dengan indeks harga saham gabungan IHSG di tahun 2018 ya masih lebih bagus lah ya kinerja sistem trading ini, karena IHSG di tahun 2018 pernah mencapai lumayan ya penurunannya minus
tapi sistem trading ini masih sempat membukukan profit meskipun kecil. Di tahun 2015 juga seperti itu, dan tahun kemarin ya, awal-awal pandemi masih berhasil juga meraih profit sebesar 31,5%. Lalu kalau kita lihat di tahun 2021 dari bulan Januari, sistem trading ini masih berhasil membukukan ya, sampai Juli lah ya, sampai Juli 31. Kita lihat jika kita menggunakan data dari awal 2021 sampai akhir Juli di 2021, kita lakukan backtest. Hasilnya adalah kita lihat ya, masih berhasil membukukan profit sebesar 125%. Ya, dengan sama ya, dengan win rate 55% dan lossnya 44%. Dan secara bulan ke bulan ya, sini masih profit terus ya sampai Juli. Di Januari 4,5%, Februari 7,5%, Maret 10,5%, 21%, 17% ya. Jadi itulah hasil kinerja sistem trading ini. Rekan-rekan, sahabatku para trader semua, dengan sistem trading ini tentunya seperti yang saya bilang bahwa saya membuatnya disesuaikan dengan gaya trading saya yang menurut saya bisa membuat saya nyaman dalam trading. Sangat membantu banget ya dalam trading saya, karena kurang dari 1 menit saya udah tahu harus beli saham apa. Jadi yang rekan-rekan sahabat trader lihat di thumbnail video ini itu ya bukan clickbait ya. Mari kita lihat bagaimana jika menggunakan sistem trading ini dalam melakukan screening atau pick saham ya. Kita lihat ya, data yang terakhir saya masukkan ke AMI Broker ini adalah data perdagangan pada saat penutupan market di hari Jumat kemarin. Kita lihat, kita ulangi sekali lagi ya. Oke, terlihat di sini ya 2,64 second ya. Ya intinya kurang dari 1 menit lah ya. Saya sudah bisa tahu harus beli saham apa untuk dibeli atau disarankan beli di hari Senin besok. Ya inilah hasil screening saham. Jadi ada saham WSBP. Saya lihat disarankan beli ya. Di sini actionnya beli di harga 130 ya, dengan stop lossnya ada di sini. Kita lihat WSBP ya, ini ya sinyal belinya setelah mengalami downtrend yang lumayan lama ya. Lalu ada juga PTBA ya, ini sinyal belinya. Lalu ada PSGO, ini apa nih? PSGO ya, Palmas Rasih berikan sinyal beli juga. Lalu ada plan ya, meskipun ini chartnya agak-agak amburadul ya.
ya. Lalu ada saham apa lagi ya? Nah, ini saham Kapas. Nih, sinyal beli juga ya. Beli di harga 57. Lalu ada saham URBN ya, properti ya ini. Ya, ini. Lalu ada saham IMJS. Nah, ini sinyal beli juga. Lalu ada saham BMTR. Dan BCIC ya, Bank J-Trust. Nah, inilah hasil screening saham dari sistem trading yang saya gunakan. Apakah semua saham yang ada di hasil screening ini saya beli? Tentunya nggak semua. Nanti ada beberapa kriteria tambahan lagi yang saya gunakan, khususnya pada resiko-resiko yang ada di sini. Sebaiknya saya memilih yang mana untuk saya beli. Inilah sistem trading yang saya gunakan. Semoga apa yang saya sampaikan kepada rekan-rekan sahabat trader semua bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi bahan pertimbangan buat rekan-rekan sahabat trader semua, bagaimana mudahnya kita melakukan trading saham jika kita memiliki sebuah sistem trading yang kita rasa sudah sangat membantu atau sudah terbukti memberikan profit yang konsisten kepada kita. Hasil screening tadi disclaimer ya, artinya bahwa ini hanya sekedar sharing, pembelajaran buat kita semua. Jadi bukan berarti hasil screening ini sebagai ajakan untuk rekan-rekan membeli ataupun menjual saham ya. Jadi disclaimer sekali lagi, pembahasan yang tadi yang ada hasil screening sahamnya bukan berarti ajakan untuk membeli ataupun menjual. Jadi jika rekan-rekan sahabat trader mengikuti hasil screening tadi, apapun hasilnya itu adalah di luar tanggung jawab saya. Rekan-rekan sahabat trader, demikian video kali ini. Terima kasih atas kesediaan waktu rekan-rekan sahabat trader semua meluangkan waktu untuk melihat video ini. Semoga materi dalam video ini bernilai manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.